Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, tamu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar LIPI. Kita akan memulai beberapa saat lagi. Mohon berkenan memastikan identitas Bapak Ibu menjadi nama dan satker Bapak Ibu berasal atau nama Purna Bakti. Ini bagi Bapak Ibu yang Purna Bakti. Dapat kami informasikan acara ini disiarkan pula secara langsung via streaming di YouTube LIPI Indonesia, Bapak Ibu. Baik, sudah hadir 230 orang. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ubi jalar si ubi talas banyak dijual di pasar Koja. Daripada tertular COVID-19, berhalal bihalal dari rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sodako adah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa man tabi'ahu hudah, wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fatayassafahani illa ghafira lahum qabla an yaftariqu. Sadaqallah wa sadaqa wa rasulillah habibul karim wa nahnu dzalika masyadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Kepala LIPI Bapak Dr. Laksana Trihandoko beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan LIPI, Bapak Ibu para pejabat fungsional di lingkungan LIPI, Bapak Ibu para pimpinan LIPI terdahulu, Ketua DKM Baitul Hikmah LIPI, sekaligus penceramah halal bihalal kita, Ustadz Dr. Dudi Hidayat MSc, Ketua Majelis Profesor Riset LIPI, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia, dan Bapak Ibu hadirin hadirat undangan lainnya yang tidak dapat kami sebut namanya dan jabatannya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta, takzim, dan hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Semoga semua yang hadir di sini hidupnya penuh keberkahan, cinta, bahagia, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi yang syahdu ini, kita sekalian masih diberikan panjang umur, kesehatan, dan kesempatan untuk hadir memenuhi undangan Kepala LIPI di tengah-tengah aktivitas WFH kita pasca pandemi COVID-19. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Salawat seperuntakan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar LIPI di layar Zoom dan YouTube LIPI Indonesia yang disaksikan di kediaman kita masing-masing di rumah. Hari ini, Kamis 28 Mei 2020. Acara ini dihelat rutin setiap tahunnya dalam rangka silaturahim seluruh keluarga besar LIPI, dari kepala LIPI hingga security, dari yang masih berbakti hingga yang purna bakti. Tema yang diusung kali ini yakni rayakan kemenangan dan sambut normalitas baru pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mohon izin membacakan susunan acara kita pada pagi ini, yaitu acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, dilanjutkan dengan sambutan DKM Baitul Hikmah LIPI, dilanjutkan kembali dengan sambutan Kepala LIPI. Dan kita akan simak bersama tayangan video ucapan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan kita simak bersama nanti ceramah halal bihalal. Dan acara akan diakhiri dengan salam dan sapa dari kita semua. Bapak Ibu,
Perkenalkan, nama saya Suzan Lesmana, izin memandu acara ini hingga selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai dan agar acara kita berjalan lancar dan tambah berkahnya, kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Qori Ustadz Jainuddin dari PDDI LIPI. Akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 dan Al-Baqarah 243 serta surah Al-Fatir ayat 32 dengan sari tilawah Dr. Yah Rahmawati Sugianto dari BKH LIPI. Nabi pilihan Nabi Muhammad, sangat mencinta beliau punya umat. Mari dengarkan Quran penuh hikmat supaya kita mendapat rahmat. Pada Ustadz Jainuddin, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah. Maksudnya untuk meninggikan agamanya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar akan ucapanmu, lagi Maha mengetahui akan keadaanmu, hingga memberi balasan kepadamu.
Siapakah yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya, Allah benar-benar maha mengetahui, lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan di antara mereka, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka, surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran katsira bi qiraati untuk Ustadz Janudin dan Mbak Dia. Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni sambutan DKM Baitul Hikmah LIPI yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua DKM, yaitu Ustadz Dr. Agus Wanar Syukri. Kepada Ustadz Agus, disilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala LIPI, Bapak Dr. Laksana Trihandoko, para pimpinan tinggi Madya LIPI, Ibu Sekretaris Utama Ibu Nur Tri Aries Swestineng Tias, para deputi Profesor Nuke, Dr. Mego Pinandito, Dr. Agus Haryono, Dr. Yan Rianto, Kepala LIPI terdahulu, Prof. Taufik Abdullah, Prof. Lukman, para pejabat tinggi Pratama dan seluruh manajer seluruh kawasan, para pejabat fungsional, peneliti, perekayasa, humas, arsiparis, perencana, dan fungsional lainnya, para tamu undangan, Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia Insinyur Syahrir IKMM, para purnabakti dari LIPI, para pegawai P3K di LIPI, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hikmah LIPI yang sebagai panitia halal ini, serta Bapak dan Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Untuk pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah wa syukurillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan berbagai kenikmatan dalam kehidupan kita. Antara lain dengan nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Sang Pencipta kita. Kita juga harus mensyukuri nikmat kesehatan, juga nikmat persaudaraan di antara kita manusia, serta nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu, sehingga kita masih tetap sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia, juga kepada seluruh alam. Kita juga sampaikan sholawat dan salam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah untuk berkomitmen mengikuti jalan yang telah beliau contohkan. Saya mewakili pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hikmah LIPI Kampus Jakarta yang sekaligus menjadi panitia halal bihalal LIPI tahun ini, memohon izin untuk menyampaikan laporan panitia dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Kepala LIPI dan para hadirin acara halal bihalal LIPI tahun 2020 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh di tahun ini telah melaksanakan ibadah tersebut dengan sangat baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sungguh sangat berbeda dengan pelaksanaan ibadah Ramadan di tahun-tahun sebelumnya.
Dengan kita bekerja dari rumah atau work from home, Ramadan tahun ini pun telah kita laksanakan sebulan penuh bersama keluarga inti kita. Semoga dapat mempererat tali kasih dan tali kasih sayang di keluarga inti kita. Antara suami dengan istri, antara ayah dengan anak-anaknya, antara ibu dengan anak-anaknya, juga antara kakek nenek dengan anak dan anak menantu serta cucu-cucunya yang tinggal bersama satu rumah. Semoga Allah memberkahi Ramadan kita tahun ini. Semoga Allah mempererat tali kasih sayang dan semakin mempererat di antara anggota inti keluarga kita. Dan semoga Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 dari negeri kita, juga dari seluruh permukaan bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah sebulan penuh umat Islam melaksanakan ibadah puasa, maka pada hari Ahad tanggal 1 Syawal, bertepatan dengan 24 Mei 2020 yang lalu, umat Islam di seluruh dunia pun merayakan Idul Fitri, yang suasananya pun sangat berbeda dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Banyak umat Islam yang melaksanakan sholat Idul Fitri di tahun ini di rumah masing-masing bersama keluarga inti mereka. Kunjungan Lebaran pun dilaksanakan melalui video call atau video conference kepada keluarga besar di kampung halaman atau di kota lainnya. Umat Islam telah menikmati salah satu ciri new normal atau normal baru di perayaan Idul Fitri tahun ini, sehingga acara halal bihalal LIPI di tahun ini pun kita melaksanakan dengan melalui online. Dan kami sebagai panitia dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hikmah menetapkan tema Rayakan Kemenangan dan Sambut Normalitas Baru Pasca Pandemi COVID-19 dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Kita merayakan kemenangan yang telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Kita telah membayarkan zakat fitrah dan zakat mal, telah memberikan infak dan sedekah kepada saudara, tetangga, dan para kolega yang memang berhak menerimanya. Kita juga memberikan empati dan simpati kepada tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan pandemi COVID-19 di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia. Kita juga bersimpati dan berempati kepada mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Kita juga mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan sosial untuk mencegah penularan COVID-19 dengan tidak pulang kampung dan mudik. Dan kita juga harus menyiapkan diri kita, keluarga kita, para sivitas LIPI kita untuk mentransformasikan dengan baik ke era new normal atau normal baru dengan segala perubahan dan protokol yang mungkin akan harus kita ikuti nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan tahun ini, di sela-sela iktikaf, kami para pengurus DKM di rumah masing-masing, kami telah mencoba menyiapkan acara ini dengan melalui daring, dengan melibatkan pihak terkait di bagian umum, di PDII maupun di BKHH, serta kesekretariatan utama dan sekretariatan kepala. Setelah Lebaran pun panitia halal bihalal telah berkoordinasi untuk mempersiapkan melalui media daring juga. Dan yang baru pertama kali ini juga kita laksanakan halal bihalal di LIPI ini melalui media online. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkannya dan mohon dimaafkan dan disampaikan maaf yang sebesar-besarnya dari kami, dan apabila ada kurang mohon disampaikan pada kami untuk dapat kami perbaiki di masa akan datang. Kami pengurus DKM Baitul Hikmah LIPI Kampus Jakarta pun harus mempersiapkan transformasi ke era new normal, di mana masjid yang selama ini telah menjadi pusat peribadatan kita, harus kita siapkan transformasinya kepada fungsi utama masjid, yaitu membentuk akhlakul karimah bagi setiap pegawai LIPI, khususnya yang beragama Islam, dimanapun mereka berada. Reformasi birokrasi dimulai dari perubahan mindset, dan perubahan mindset akan mengubah perilaku, dan perubahan perilaku akan menjadi budaya. Seluruh sivitas LIPI beserta keluarga besarnya harus bisa mewujudkan nilai-nilai LIPI kita, yaitu integritas, ilmiah, dan unggul, dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, maupun di forum-forum ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Perubahan mindset salah satunya dapat dimulai dari masjid, dengan mentransformasikan kegiatan-kegiatan kajian yang selama ini kami laksanakan secara offline di setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat, untuk muslim maupun muslimah akan kami coba online-kan di era new normal nanti, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak sivitas dari manapun mereka berada. Demikian sambutan dari kami, mewakili pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Hikmah LIPI Jakarta, sekaligus sebagai panitia halal bihalal tahun ini, mohon kepada Bapak Kepala LIPI berkenan membuka acara ini secara resmi, juga mohon berkenan memberikan arahan-arahan bagaimana kita semua
harus mempersiapkan diri memasuki normal yang baru. Hikmah Ramadan, hikmah kemenangan Idul Fitri, serta kesiapan kita menyambut new normal nanti akan dibahas secara tuntas di acara ceramah halal bihalal setelah arahan Bapak Kepala LIPI yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Baitul Hikmah LIPI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Yudi Hidayat. Mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dengan meluruskan niat kita, bahwa kita bertemu di acara ini semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk menyambung kembali tali silaturahmi di antara kita semua, seluruh sivitas LIPI beserta keluarga besarnya, baik yang masih aktif maupun yang telah purna bakti, dan semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita, memudahkan pelaksanaan acara hari ini, dan memberkahi segala aktivitas yang akan kita lakukan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatian hadirin, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan LIPI, kepada para tamu undangan, kepada seluruh sivitas LIPI, dimanapun berada dan sedang mengikuti acara ini, juga kepada panitia halal bihalal dan pihak-pihak terkait di PDDI, di BU maupun di BKHH, serta kesekretariatan, kepala maupun sekretariat utama LIPI yang telah mempersiapkan dan melaksanakan acara ini. Semoga diberkahi Allah dan kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Semoga Allah jadikan kita orang yang kembali ke fitrah kemanusiaan kita, menjadikan kita orang-orang yang berbahagia, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita dan juga Idul Fitri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan Kepala LIPI kepada Bapak Dr. Laksana Trihandoko. Disilahkan. Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih Mas Ucan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pimpinan LIPI, Ibu Sestama, Bapak Ibu Deputi, maupun para Kepala Satker, dan seluruh sivitas LIPI yang saya banggakan, terkhusus Ketua MPR LIPI, Ketua Himpenindo yang saya hormati, serta para senior dan purna bakti LIPI yang hadir di seluruh Indonesia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tengah pandemi global COVID-19 ini, kita semua masih dapat berkumpul, meskipun secara daring, secara online, di forum halal bihalal yang bisa kita selenggarakan pada hari ini. Seperti menjadi tema pada acara halal bihalal pada hari ini, kita harus pandai-pandai mengambil hikmah, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah kita terima, bahwa di tengah pandemi global COVID-19 ini sekalipun, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa berkumpul dan bertatap muka meskipun secara virtual pada saat ini. Kita semua khususnya sebagai PNS, dan juga mungkin teman-teman dari alih daya, masih bisa bekerja dengan baik, masih mendapatkan penghasilan seperti sebagaimana seharusnya. Dengan mengingat dan mensyukuri segala nikmat itu, saya atas nama pimpinan LIPI mengajak kita semua untuk semakin bekerja keras, semakin berkontribusi dalam bentuk apapun, dari manapun dan dimanapun kita berada dan berlokasi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, sekaligus saya ingin menyampaikan apresiasi saya secara khusus kepada tim riset COVID-19 LIPI yang dipimpin oleh Pak Yan Rianto dan Ibu Puspita, dan lebih khusus lagi adalah tim uji virus, uji sampel COVID-19 yang bekerja dengan sangat keras di PSL 3 LIPI, bahkan sampai detik-detik terakhir menjelang Lebaran tanpa ada hari libur sekalipun. Dan seperti tadi telah disampaikan oleh Mas Agus, ya, jadi kita akan menghadapi normal baru
Untuk itu kita harus semakin adaptif dan kreatif. Kita harus kreatif bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita membuat diri kita menjadi bisa berkontribusi, meskipun dengan pola, dengan sistem, dengan proses bisnis, kerja yang mungkin akan sangat berbeda. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, yang mungkin akan segera kita lansir regulasi internalnya. Terlebih, normal baru untuk LIPI pada saat ini tidak hanya terkait dengan menghadapi aneka ketidakpastian yang disebabkan oleh COVID-19, tetapi juga ketidakpastian yang terkait dengan status LIPI ke depan. Tapi sebagai profesional, dan saya percaya seluruh keluarga besar LIPI adalah para profesional, kita akan siap menghadapi apapun perubahan. Kita yakini ketidakpastian itu kalau bisa kan ada, ya tidak ada ketidakpastian, yang pasti itu hanya. Sehingga akhir kata sebagai pembuka pada acara pada hari ini, saya atas nama keluarga besar LIPI mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dalam keadaan sehat, selalu tetap bersemangat dalam beraktivitas, sehingga kita semua dapat melewati pandemi global ini dengan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan sementara itu, seluruh sivitas LIPI, kita semua dapat terus berkontribusi dan justru harus semakin meningkatkan kontribusi kita, khususnya terkait dengan riset, untuk penanganan dan menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian, terima kasih atas penyelenggaraan acara ini, khususnya oleh DKM LIPI, Pak Dudi dan kawan-kawan, Pak Agus dari Baitul Hikmah. Terima kasih atas arrangement dan pengaturan yang sangat baik ini, sehingga kita semua dapat berjumpa secara virtual di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala LIPI. Sehat dan semangat Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama tayangan video ucapan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami informasikan, mohon maaf, tidak semua sivitas dapat hadir di video ini karena keterbatasan durasi Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tengah keprihatinan kita akan pandemi COVID-19 pada saat ini, seluruh lapisan masyarakat bisa terus bersemangat untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, dan kita semua dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan sehat walafiat dan kembali bekerja seperti sedia kala. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga doa dan ikhtiar kita segera mengakhiri pandemi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dapat melalui masa pandemi COVID-19 ini sesegera mungkin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga doa dan ikhtiar kita menghadapi COVID-19 senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi segera berakhir. Silaturahmi menyentuh hati meski tak bersentuh dengan. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Di masa ini, semoga kita semakin bisa menerima
semua berkah yang kita dapatkan dan cepat beradaptasi dengan kondisi new normal. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala doa dan ikhtiar kita dalam melawan COVID-19 selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi Corona ini segera berlalu. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga doa dan ikhtiar kita menghadapi COVID-19 senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi segera berakhir. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mari tetap waspada terhadap bahaya COVID-19. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga doa dan ikhtiar kita bersama melawan COVID-19 senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi segera berakhir. Amin. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga doa dan ikhtiar kita dalam menangani COVID-19 mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ikhtiar dan usaha kita dalam menuntaskan pandemi COVID mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi ini. Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pandemi segera berakhir. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selalu semangat, berolahraga, tetap sehat. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan usaha serta ikhtiar yang kita lakukan untuk melawan wabah COVID-19 dapat berhasil dan selalu dalam lindungan serta rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Tetap sehat, tetap semangat, LIPI hebat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan kekilafan kami. Semoga kita segera terbebas dari wabah corona yang telah membuat kita banyak terkendala. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga doa dan ikhtiar kita dalam menghadapi COVID-19 senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini segera berakhir. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya selalu dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua doa dan ikhtiar kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir.
Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah bosan di rumah kan? Bersama lawan COVID-19. Bersama lawan COVID-19. Demikian tayangan video ucapan Selamat Idul Fitri yang disampaikan oleh para Eselon 1 dan Kepala Satuan Kerja Lingkungan LIPI dan beberapa sivitas LIPI. Semoga dapat mengobati rasa rindu kita karena belum bisa bertemu dan bersalam-salaman secara langsung, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami takzimi, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah halal bihalal keluarga besar LIPI dengan tema Rayakan Kemenangan dan Sambut Normalitas Baru Pasca Pandemi COVID-19 bersama penceramah kita Al-Fadilatul Ustaz Dr. Dudi Hidayat yang juga Ketua DKM Al-Hikmah LIPI. Sekaligus mohon berkenan Ustaz menutup ceramah dengan doa. Kepada Ustaz Dudi, wa ilahi falyatafaddal mashkura. Shallu ala nabiyina Muhammad. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala LIPI, Bapak-Bapak Ibu pimpinan, dan seluruh pejabat pratama di lingkungan LIPI, para tamu undangan, mobil khusus, Bapak Ketua MPR, Pak Bambang, dan Pak Ketua Himpenindo, Pak Syahrir, dan tentunya juga para sesepuh yang hadir dalam kesempatan ini, dan juga tentu tidak tertinggal adalah seluruh sivitas LIPI yang pada saat ini kita sedang bersama-sama bekerja untuk menghadapi segala perubahan yang sekarang ini menimpa bukan hanya LIPI, tetapi juga seluruh lembaga litbang di Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya ketiban untuk menjadi bertugas untuk menyampaikan tausiah halal bihalal pada tahun ini. Sehubungan halal bihalal pada tahun ini diselenggarakan dengan cara yang berbeda, dan persiapan kita yang singkat ini pula, maka saya ditugaskan untuk menyampaikan tausiah kepada Bapak Ibu sekalian. Namun sesungguhnya dengan berat hati saya memainkan peran ini karena selama bulan Ramadan kemarin ketika saya mencoba untuk melaksanakan tadarus ya selama bulan Ramadan, saya menyadari bahwa masih banyak ilmu yang tidak saya ketahui. Secara spesifik mungkin saya bisa sebutkan bahwa saya belum pernah mengkhatamkan kitab tafsir satupun, baik itu tafsir Ibnu Katsir, apatah lagi Ibnu Tabari misalnya, dan ataupun Al-Qurtubi, atau bahkan tafsir modern. Padahal selama tadarus kemarin, saya memahami bahwa upaya kita memahami Al-Quran itu tidak bisa tidak, kecuali kita harus membaca penjelasannya di dalam tafsir yang didasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi mungkin bagi saya pribadi, selepas Ramadan ini, saya mulai mengazamkan bahwa untuk lebih banyak lagi mengkaji tafsir Al-Quran ini. Dan sesungguhnya bagi kita semua sekarang, di zaman modern ini, ketersediaan kitab-kitab tafsir itu ya terbuka lebar buat kita.
baik itu yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indonesia. Jadi alangkah sayangnya jika kita tidak memanfaatkan kesempatan kita untuk bisa membaca kitab-kitab tersebut ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini mungkin izinkan saya berbagi. Ini lebih merupakan barangkali renungan saya untuk saya bagi bersama seluruh keluarga besar LIPI. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya menyadari bahwa di antara Bapak Ibu di LIPI ini banyak yang ilmunya lebih daripada saya. Mungkin pengalaman spiritualnya juga sudah lebih luas daripada saya. Tapi perkenankan, izinkan saya untuk menyampaikan renungan ini. Dan izinkan pula, karena ini sifatnya online ya, saya akan menggunakan PowerPoint presentation. Saya akan share bersama Bapak Ibu. Ya, ini. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya, Pak. Baik, ini saya memberikan judul terhadap materi tausiah ini. Mudah-mudahan tepat judul ini. Untuk memaknai kemenangan selepas bulan Ramadan, saya menekankan bahwa intensifikasi upaya memahami Al-Quran sebagai wujud buah kemenangan Ramadan. Yang saya maksud di sini adalah bahwa salah satu bentuk kemenangan, bukan satu-satunya, tapi salah satu bentuk kemenangan selepas bulan Ramadan adalah bahwa kita lebih mengintensifkan lagi upaya kita untuk memahami Al-Quran. Dan subtopik yang kedua itu tentang fenomena kenormalan baru atau normalitas baru atau new norm. Tapi dilihat dari perspektif Al-Quran. Karena selama tadarus kemarin saya mendapatkan beberapa ayat dan kemudian membaca tafsirnya, baik itu tafsir Ibnu Katsir atau kembali ke awal Al-Qurtubi ataupun yang modern, bahwa ada perspektif yang mungkin sering kita luput di dalam memahami fenomena COVID-19 dan normalitas baru ini. Nah, barangkali itulah dua hal utama yang ingin saya share bersama Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Adapun apa yang akan saya sampaikan mencakup 4 hal. Ini saya perlu sampaikan di awal supaya Bapak Ibu nanti bisa mengantisipasi apa yang akan saya sampaikan. Meskipun tentu nanti menilai apakah apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya janjikan di awal ini. Pertama tentang firman Allah bahwa Al-Quran ini adalah kitab petunjuk dan penjelas. Tadi qori kita, Ustadz Zainuddin telah membacakannya, Al-Baqarah ayat 185, yang setiap kali Ramadan kita sering mendengarkannya. Ya, tetapi di sini saya akan mengutip beberapa ayat Al-Quran terkait dengan 2 hal. Yaitu pertama, sebetulnya siapakah yang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Ya. Artinya, karakteristik dari orang yang beriman kepada Al-Quran itu apa? Banyak tentu karakteristiknya, tapi dalam kesempatan ini saya hanya akan mengutip 1 ayat Al-Quran yang patut kita renungkan dan patut kita amalkan ya, selepas bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita juga akan menemukan ayat Al-Quran di mana ditegaskan bahwa Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah, ya, mengadukan kepada Allah karena banyak dari umatnya ini yang mengabaikan Al-Quran. Pada waktu itu, pada zaman Rasulullah dan juga zaman sesudahnya sampai kepada zaman kita pada saat ini. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba berbagi tentang pengalaman perjalanan tadarus yang saya alami selama bulan Ramadan. Mungkin Bapak Ibu akan sepakat dengan saya bahwa kalau kita membaca dari awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, kemudian Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya, sampai kepada akhir-akhir dari bagian Al-Quran, maka kita akan merasakan bahwa surat dan ayat Makkiyah, yaitu ayat atau surat yang diturunkan di Mekah, itu jauh lebih banyak. Ya. Nah, setelah saya lihat data, ya, statistik, 2 kali lebih banyak daripada ayat Madaniyah. Begitu. Sementara kandungan ayat Makkiyah ini kebanyakannya tentang ketuhanan, tentang rububiyah, tentang kisah tentang penyembahan berhala oleh umat-umat terdahulu. Ya. Dan juga kisah bagaimana umat terdahulu durhaka kepada para nabi mereka, ya, dan kemudian Allah hancurkan. Nah, timbul pertanyaan terus terang dalam benak saya, apakah gunanya cerita ini kita bacakan pada saat ini? Ya. Mengapa Allah panjang lebar menyampaikan cerita itu? Apakah masih relevan bagi kita?
Bukankah kita ini semua sudah sepakat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan yang harus kita sembah? Penyembahan berhala, apalagi dalam bentuk menyembah patung, menyembah berbagai macam bentuk fisikal, itu sudah tidak ada lagi. Ya. Apalagi cerita tentang umat terdahulu yang kita tidak tahu persis bagaimana sebetulnya peradaban mereka pada saat itu. Ya. Nah, mengapa Allah berulang-ulang? Dan itu akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Cerita ini akan terus ada bagi umat Islam. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa? Masih relevankah? Nah, di sini saya langsung jawab sangat-sangat relevan. Namun, untuk bisa memahami relevansi itu, Al-Quran harus dipahami dengan tafakur. Jadi tidak cukup kita kalau disebut tadarus hanya membaca ayatnya selesai. Tapi harus dengan tafakur. Dengan memikirkan bersama as-sunnah. Nah, dalam hal ini tiada lain adalah tafsir. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah tentang COVID-19 ini sebagai sebuah bentuk fenomena wabah yang sebetulnya terjadi atas izin dan kehendak Allah. Nah, di dalam Al-Quran ada satu kisah tentang umat terdahulu yang terkena wabah. Ya, yang terkena wabah, namun ketika mereka ditimpa wabah ini, mereka tidak merasakan kehadiran Allah. Ya, mereka menafikan kehadiran Allah dalam peristiwa itu. Ya. Kemudian ada juga ayat yang terkait dengan penjagaan oleh Allah terhadap hambanya. Mungkin sebagian dari kita juga tidak mengetahui secara persisnya di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah itu senantiasa menjaga kita, ya, melalui malaikat-malaikatnya tentunya. Dan bentuk penjagaan Allah inilah yang membuat kita ini selalu terpelihara dari bahaya. Nah, sekarang dengan normalitas baru ini, ya, berbagai macam bentuk kemudahan, kenyamanan, itu adalah hasil penjagaan dari Allah selama ini, itu berkurang. Ya, kalau tidak bisa dikatakan tidak. Kita tidak bisa lagi sekarang secara leluasa untuk berkerumun, tidak bisa lagi secara leluasa untuk bersendaguro, bercengkrama dengan sesama manusia. Semuanya ada pembatasan-pembatasan. Sehingga saya memahaminya itu sebagai bentuk hilangnya sebagian kemudahan dan kenyamanan ini. Nah, penjagaan Allah berkurang, mengapa? Mengapa? Ada ayat Al-Quran yang terkait dengan ini. Dan mungkin pada akhirnya, saya juga ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang 3 golongan umat di dalam bersikap terhadap Al-Quran. Dalam salah satu ayat Al-Quran, ada 3 golongan, dan pertanyaannya kita mau masuk yang mana? Ini terserah pilihan kepada kita, mau termasuk golongan yang mana. Lebih kurang itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita lihat satu persatu ayat yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ya. Tentu pertama, Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan penjelas, ayatnya sudah sama-sama kita sering dengar, bahkan mungkin sebagian dari kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya lebih kurang, ini saya ambilkan dari terjemahan Departemen Agama. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga pembeda Furqan. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi juga dibacakan oleh Ustaz Jainuddin. Di sini yang perlu diperhatikan ada istilah unzila. Menurut sebagian ahli tafsir, unzila itu berbeda dengan tanzila. Kalau unzila itu artinya penurunan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz, langit di atas, ke dunia ini. Di bulan Ramadan lah itu diturunkan. Sekaligus. Tetapi tanzil diturunkan secara bertahap, ya, selama periode risalah Rasulullah, baik di Mekah maupun di Madinah, itu berlangsung selama 23 tahun. Sesuai dengan kondisi situasi umat pada waktu itu. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa Allah turunkan sekaligus di bulan Ramadan ini ke langit dunia, ke langit bumi ini, ya, sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia, juga sebagai penjelas atas petunjuk itu, dan juga wal furqan, pembeda. Ya, jadi fungsinya adalah petunjuk, penjelasan terhadap petunjuk itu, dan pembeda. Ini adalah hal yang sangat kita perlukan di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kita perlu mencari petunjuk dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan juga Furqan adalah pembeda, karena di tengah zaman fitnah seperti sekarang ini, akan banyak hal
yang kita tidak mudah untuk menentukan apakah itu hak atau batil gitu ya. Kita tidak akan mudah untuk segera mengetahui sesuatu itu hak atau batil. Nah, Al-Quran dalam hal ini bisa membantu kita, dan memang harus kita merujuk ke sana untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Namun, siapa sesungguhnya yang betul-betul beriman kepada Al-Quran? Hanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran lah yang akan mendapatkan manfaat. Artinya, di berbagai ayat yang lain juga disebutkan bahwa Al-Quran tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka-mereka yang tidak mengimani Al-Quran. Ya. Nah, siapakah orang yang beriman kepada Al-Quran? Cirinya banyak, tapi salah satu yang disebutkan masih dalam surat Al-Baqarah juga, ayat 121, adalah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya. Alladzina atainahumul kitab, mereka-mereka yang diturunkan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Di sini Departemen Agama menerjemahkannya dengan mereka membaca sebagaimana mestinya. Ya. Yatlunahu haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bih. Hanya mereka-mereka itulah yang beriman kepadanya. Ya. Yang membaca dengan semestinya, itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, wa may yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mengingkari, yang tidak membaca dengan semestinya, itulah orang-orang yang rugi. Nah, di sini cirinya orang yang beriman kepada Al-Quran itu adalah yatlunahu haqqa tilawati. Nah, Imam Ali radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini menyebutkan bahwa haqqa tilawati adalah membacanya dengan benar secara tartil, memahami maknanya secara benar, dan mengamalkannya. Jadi istilah haqqa tilawati itu mengandung 3 unsur itu. Membacanya dengan tartil, benar, ya, bacaannya benar, huruf itu diberikan hak-haknya, panjang pendeknya, ada tasdidnya, itu tartil, benar. Ya, memahaminya juga, bukan hanya membacanya, tapi memahaminya juga. Tentu seperti saya katakan tadi, memahami dengan benar itu tidak mau harus dengan bantuan tafsir dan mengamalkannya. Nah, itu istilah haqqa tilawati. Ini mereka-mereka yang seperti itulah yang sebenar-benarnya mengimani Al-Quran. Nah, sementara itu, ada sebahagian umat ini yang mengabaikan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan. Di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 30, Allah berfirman, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjuro. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Terjemahan Depag seperti itu. Mahjuro itu dari kata hajaro, artinya kita mengenal kata hijrah. Ya. Hijrah itu artinya pergi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Al-Quran itu menjadi mahjuro, menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Sesuatu yang ditinggalkan, sekalipun yang bersangkutan memegang kitabnya, tapi dia tidak pernah membacanya, ya. Dia tidak pernah berupaya memahami. Ya. Ayat ini asbabu nuzulnya terkait dengan umat pada zaman Rasul yang menolak dakwah Rasul. Tetapi sebagian ulama, ya mungkin sebagian besar ulama tafsir, bahwa realita pada saat ini pun kita bisa menemukan hal ini. Banyak di antara umat kita yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, sikap kita terhadap Al-Quran itu harus berupaya untuk membacanya dengan sebagaimana mestinya. Jangan menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang kita abaikan atau kita tinggalkan. Baik. Nah, lanjut dengan pengalaman perjalanan tadarus saya kemarin, ketika seperti saya katakan tadi, mungkin dari hari ke hari kita membaca, ya kita akan merasakan perjalanan waktu yang cukup panjang, ya. Kisah dari Nabi Adam, kisah bahkan sebelumnya, kisah para nabi, kemudian juga syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bahwa ada ayat makkiyah yang lebih banyak. Ini sebetulnya Bapak Ibu sudah paham, ya, waktu pelajaran agama dulu pun ada makkiyah madaniyah, tapi saya ingatkan kembali, kalau makkiyah itu cirinya adalah pendek-pendek ayatnya, suratnya, madaniyah itu panjang, ya. Makkiyah itu berkenaan dengan tauhid, pembersihan penyembahan berhala, syirik, ya, tentang rububiyah Allah,
bahwa Allah adalah sang pencipta, Allah yang memelihara kita. Sementara Madaniyah itu banyak mengandung syariah. Ya. Di Makkiyah kita banyak temukan kisah-kisah umat dan nabi terdahulu. Nah, sementara Madaniyah itu akan lebih banyak menjelaskan tentang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan seruan kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dan juga banyak menjelaskan kaum munafik dan bagaimana sikap Rasul dan para sahabat kepada mereka. Di Makkiyah akan lebih banyak kita temukan mukjizat ya dari para nabi terdahulu. Ya. Dan juga yang terakhir mungkin kalau Makkiyah itu seruannya ya ayuhan nas, ya bani Adam. Jadi ayat-ayat yang dimulai dengan seruan ya ayuhan nas itu most likely adalah Makkiyah. Ya. Sementara ya ayyuhalladzina amanu itu adalah Madaniyah. Nah, dalam kesempatan ini saya menyoroti bahwa Makkiyah itu memang sebagian besarnya berkenaan dengan rububiyah, dengan ketuhanan Allah, dengan perdebatan apakah Allah itu ada. Meskipun lebih banyak perdebatannya bukan Allah itu ada, tapi apakah kita harus menyembah Allah? Karena orang-orang kafir pada waktu itu kalau ditanya siapakah yang menurunkan air dari langit, mereka tetap akan menjawab Allah. Tapi penyembahan tidak kepada Allah, mereka penyembahannya kepada berhala. Ya. Yang mungkin kita pada saat ini kan kita sudah menganggap isu itu sudah selesai. Ya. Penyembahan berhala patung-patung dengan segala bentuknya itu sudah tidak ada lagi sekarang ini. Ya. Tapi ceritanya masih tetap ada abadi di dalam Al-Quran. Nah, setelah saya renungkan, sebetulnya pada zaman ini pun kalau kita lihat, maaf sebelum saya melanjutkan ke sana, mungkin ini sebagai gambaran saya menemukan infografis dari Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah di sini. Ya. Sebentar saya indikan dulu pointer ya. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya, ya, sampai ke ujung di surat Al-Ikhlas 114. Nah, kalau kita lihat, ini saya kasih tanda, yang warna biru ini adalah ayat dan surat Madaniyah. Nah, yang menurut data yang saya dapatkan, Madaniyah ini ada 28 surat dari 114 dan hanya 1623 dari sekitar 6.237 ayat dalam Al-Quran. Sementara yang Makkiyah ini lebih banyak lagi. Jadi sebagian besar dari surat-surat itu adalah Makkiyah. Ada 86 surat ya, dan ada 4.613 ayat. Jadi tampak kalau kita membaca mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya, kita akan merasakan perbedaan-perbedaan ayat ini. Ada ayat yang Madaniyah, kemudian masuk ke Makkiyah, terus dan seterusnya. Nah, ayat atau surat-surat itu, ini juga bisa dikelompokkan ke dalam ada 14 kelompok. Ini saya secara cepat saja menyampaikan. Tentu pertama surat Al-Iqra, kemudian ada surat yang bercerita tentang pembuka dari ayat Al-Quran ini atau surat Al-Quran ini. Kemudian ada beberapa surat yang berkenaan langsung dengan Rasulullah, maka disebutkan Muhammad City Center. Di sini misalnya ada surat surat Al-Ahzab, surat At-Tolaq, surat At-Tahrim, dan seterusnya terkait langsung dengan kisah-kisah zaman Rasulullah. Ya, tapi juga ada sekelompok surat yang di sini disebutkan huruf muqatta'at. Ya, jadi ayat surat-surat itu dimulai dengan huruf-huruf terpotong, alif, lam, mim, alif, lam, ra, nun, qaf, yang seperti itu. Ini ada banyak suratnya di sini. Ya, satu kelompok ada yang mulai dengan alif, lam, mim seperti Al-Baqarah, Al-Imran. Ada yang mulai dengan huruf tunggal seperti shad, qaf, dan nun, dan seterusnya. Ya. Yang menariknya di sini, apa maksud Allah menyebutkan huruf-huruf itu di awal? Jumhur ulama kayaknya para ahli tafsir sepakat bahwa itu menunjukkan bahwa firman Allah dalam Al-Quran ini dibangun oleh hanya 28 huruf hijaiyah. Ya. Tapi kekuatannya luar biasa, kedahsyatannya, keindahannya, keelokan, bahasanya luar biasa. Padahal dibangun hanya dengan 28 huruf. Dan orang Arab juga paham tentang 28 huruf itu, tetapi orang-orang Arab
ya, manusia tidak bisa membuat surat atau ayat yang bisa ditandingkan dengan surat dan ayat dalam Al-Quran. Itulah makna dari surat-surat yang dimulai dengan huruf. Kemudian ada kelompok-kelompok yang lainnya, mungkin secara cepat saya sampaikan saja. Ada kelompok hamidat yang mulai dengan sabaha, yusabbihu, alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah. Tapi juga surat Al-Kahfi mulai dengan alhamdulillah, dikelompokkan di sini, ya. Dan seterusnya ada musabbihat, sabaha, yusabbihu, itu adalah surat-surat yang mulai dengan itu, ya. Ada yang mulai dengan sumpah, qasam, dan seterusnya, ya. Ini bagi saya membantu di dalam memetakan surat-surat di dalam Al-Quran itu. Nah, kembali kepada Makkiyah dan Madinah tadi, ketika kita, atau saya khususnya berpikir bahwa kenapa dalam Al-Quran yang cerita tentang ketuhanan, tentang syirik, tentang penyembahan berhala, ya, apakah itu masih relevan bagi kita pada saat ini? Nah, saya melihat statistik yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Kalau kita lihat agama di dunia pada saat ini, ya, sesungguhnya umat Muslim itu bukanlah mayoritas. Kita hanya 22,5%. Ya. Sementara umat yang lain dengan beragam bentuk peribadatan itu yang lebih banyak. Untuk Kristen atau agama Kristen 32,8%, Hindu 13,8%, dan bahkan ada yang ateis, agnostik 11,8%. Dan faktanya yang agnostik ini adalah kelompok yang cukup dominan, ya. Dan di sini saya ambilkan contoh, misalnya sejumlah ilmuwan, ada fisikawan, ada biologis, ya, yang ketika ditanya apakah alam semesta ini memiliki tujuan, ya, ini pertanyaan ini sama dengan pertanyaan apakah ada Tuhan, gitu, ya. Ini sebagian besar menjawab unlikely atau definitely no atau yes, ya. Nah, yang yes ini memang dia di profesor di bidang teologi, tentu tidak heran, ya. Yang ini juga di bidang filosofi Nasrani, gitu, ya. Tapi ilmuwan seperti Paul Davies yang seorang fisikawan, ya, hanya bisa mengatakan perhaps, dia agnostik mungkin. Lawrence Krauss itu seorang profesor di bidang fisika juga unlikely, ya. Bahkan sekarang sebetulnya cenderung ateis, ya. Jadi sebetulnya lebih banyak yang memandang ateis atau agnostik. Mereka-mereka yang sangat berpengaruh. Bahkan saat ini seperti Charles Dawkins, seorang biologis dari Oxford University, seorang ateis yang sangat propagandis. Dia membuat buku mempropagandakan tentang neo-atheism, ya. Jadi sebetulnya isu ini masih relevan pada saat ini, tentang keberadaan Tuhan, tentang hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentunya juga dari pihak para agamawan, seperti di Amerika ada Dr. Lawrence Grace yang dari Nasrani, ya, Fakultas Teologi, yang berjuang untuk melawan para ateis ini dengan dalil, dengan argumen rasional saintifik juga. Jadi sesungguhnya isu ini masih sangat relevan pada saat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa memahami Al-Quran itu harus dengan penjelasan tafsir. Suatu contoh saja, ya, ini saya perlu sampaikan bahwa saya pun pernah salah memahami ayat ini. Ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, kalimat ini yang sering disalah pahami. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita tidak membaca tafsir, maka kita ketika membaca ayat ini bisa memahaminya spontan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa permohonan hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Ya. Padahal kalau kita baca tafsir, keterangan Rasulullah, sunnah, kalimat ini bukan tanpa syarat. Ada syaratnya Allah mengabulkan itu. Misalnya, Imam Ali radhiyallahu an pernah menyampaikan ada 8 perkara yang menghalangi pengabulan doa. Ya, misalnya yang pertama adalah Imam Ali mengatakan kalian mengenal Allah tapi kalian tidak melaksanakan haknya yang wajib atas kalian. Karenanya makrifah kalian tidak memberikan manfaat apapun. Ya. Kalian beriman kepada Rasul tapi kalian melanggar sunnahnya. Ya. Kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkannya. Kalian mengatakan kami takut api neraka, tapi setiap saat kalian berbondong menuju ke sana dengan maksiat-maksiat yang kalian lakukan. Kemudian yang kelima, kalian bilang rindu surga, namun semua keadaan kalian
melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjauhkan kalian dari surga. Kalian menikmati anugerah Allah, tapi kalian tidak mensyukurinya. Allah memerintahkan kalian supaya memusuhi setan, ya, tapi kalian memusuhinya sekedar dalam mulut saja, sementara perbuatan dan amal kalian bersama dengannya. Dan akhirnya kalian memandang aib-aib orang lain, sementara kalian lupa akan aib kalian sendiri. Jadi 8 hal ini yang disampaikan oleh Imam Ali, jika ada pada diri seseorang, maka sulit doanya itu dikabulkan. Ayat tadi, ujibu da'wata da'i da'an, itu tidak berlaku baginya jika ada hal-hal seperti ini. Sebagai contoh, bagaimana kita memahami Al-Quran harus dengan penjelasan dari sahabat, dari Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, ada kisah umat terdahulu, saya masuk ke bagian ketiga, tentang wabah. Yang lagi-lagi, ini saya ketahui setelah membaca tafsirnya. Karena kalau hanya membaca ayatnya, saya tidak memahaminya seperti itu. Ya, misalnya di sini difirmankan, alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakin aktsarun nasi la yashkurun. Tidakkah kamu memperhatikan ya Muhammad, orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah ayat 243. Ya. Menurut kitab tafsir, mulai dari At-Tabari, Al-Qurtubi, sampai Ibnu Katsir, bahkan tafsir yang modern, ayat ini berkaitan dengan peristiwa di zaman Bani Israel dulu. Ketika ada satu negeri ditimpa wabah, ya, kemudian orang-orang yang kaya, yang memiliki kemampuan untuk keluar dari negeri itu, keluar dari negerinya dan selamat. Ya. Sementara orang-orang yang tinggal di negeri itu, kemudian semuanya meninggal. Gitu ya. Wabah ini datang lagi di tahun berikutnya atau di periode berikutnya, ya. Kemudian mereka bersepakat untuk pergi keluar. Ya. Waktu itu mereka memahami bahwa hidup matinya mereka itu karena upaya mereka keluar dari wabah itu. Dari negeri yang sedang dilanda wabah, mereka keluar karena itu mereka selamat. Mereka tidak mengatributkan selamatnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo cari aja. Untuk membuktikan bahwa mereka salah, Allah matikan mereka meskipun sudah keluar dari negeri yang dikena wabah. Dalam penjelasan detail tafsir itu, semuanya mereka pergi keluar dari negeri yang ditimpa wabah itu, berkemah atau berkumpul di suatu tempat yang sangat besar, kemudian mereka merasa aman di sana. Nah, pada saat itulah Allah timpakan ujian ini. Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan lagi mereka untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dalam tafsir tentang ayat 243. Ya. Sebelumnya saya tidak memahami seperti itu. Ini dulu dipahaminya adalah mereka-mereka yang suatu negeri, ya, yang diserang oleh musuh dari luar, kemudian mereka tidak mau berjihad, bahkan lari. Nah, tetapi sesungguhnya dalam tafsir mutawatir dijelaskan oleh para ahli tafsir, peristiwa ini terkait dengan kaum Bani Israel yang ditimpa musibah wabah, ya, mereka selamat tetapi tidak mengatributkan selamatnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan mereka bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan mereka, ya, bukan semata upaya mereka. Nah, terkait dengan hal ini, ada juga satu ayat dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11, yang lagi-lagi terus terang harus saya katakan saya pernah salah ini. Sebetulnya ayat ini ada bagian yang sangat terkenal yang kita semua mungkin juga hafal, yaitu di bagian tengah-tengah di sini, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Ini dimaknakan bahwa kita memang harus berikhtiar. Keadaan kita tidak berubah sebelum kita melakukan ikhtiar. Baru Allah akan memberikan perubahan itu. Pemahaman itu memang tidak keliru, tetapi tidak tepat untuk dijelaskan dengan ayat ini, ya, menurut salah satu mufassir itu. Karena sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan ayat di awalnya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Bagi dia, lahu, hu itu artinya manusia tunggal di sini. Setiap manusia mu'aqibatum min baini yadayhi,
Ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang, siang dan malam. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nah, baru kemudian ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ya. Yang mengubah keadaan mereka itu adalah keadaan yang terjaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Ya. Tetapi karena perbuatan mereka, Allah angkat penjagaan itu sehingga berubahlah keadaannya. Itu sesungguhnya makna menurut para mufassir terhadap ayat ini. Ya, sekalipun perlu saya tegaskan kembali, pemahaman tadi bahwa kita tidak akan bisa mengubah keadaan kita tanpa ikhtiar itu benar, tapi tidak terkait langsung dengan ayat ini. Ayat ini menjelaskan Allah memberikan penjagaan kepada setiap manusia, kemudian kata tindakan-tindakan mereka, kemudian Allah keluarkan atau Allah hilangkan penjagaan itu, kemudian terjadilah musibah kepada manusia. Makanya di ayat akhirnya disebutkan, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, saya mengemukakan ayat ini dengan penafsiran yang seperti itu untuk mengingatkan kita semua tentang peristiwa wabah COVID-19 ini, untuk juga merasakan betul kehadiran Allah dalam fenomena ini. Jadi Allah bukan tidak berperan di dalam peristiwa ini. Ya. Di dalam salah satu penjelasan tafsir, Imam Ali secara spesifik bahkan menyebutkan bahwa setiap manusia itu dijaga oleh malaikat yang menjaganya dari kecelakaan, menjaganya dari musibah. Tapi apabila takdir sudah ditetapkan oleh Allah, malaikat itu akan pergi dan membiarkan manusia dengan takdirnya. Tidak ada penjagaan lagi. Karenanya, kalau kita umat Islam ketika ditimpa wabah ini kan doanya yang terkenal adalah kita memohon kepada Allah supaya segera diangkat wabah ini, kita diberi lagi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya yang juga pernah diajarkan MUI ya, yang kita dapatkan di WA itu. Nah, hadirin rahimakumullah, terakhir saya akan mengutip satu ayat yang di satu sisi memberikan kabar gembira kepada kita, tapi juga peringatan bagi kita. Ayat itu terkait dengan 3 golongan ya dalam bersikap kepada Al-Quran. Ini ada dalam surat Fatir, surat ke-35, ayat 32. Allah berfirman di sini, "Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu, Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kita ini umat Islam yang Allah sekarang memberikan Al-Quran kepada kita, itu adalah orang-orang terpilih, umat terpilih di antara hamba-hamba Allah. Lihat statistik tadi ya, hanya 22,5% sebetulnya umat Islam ini yang mendapatkan diwariskan kitab Al-Quran ini kepada kita. Tetapi di antara umat itu ada yang menzalimi diri sendiri. Ada yang pertengahan, muqtasid, dan ada pula yang melakukan kebaikan ya dengan bersegera. Jadi ada 3 golongan ini. Ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Siapa yang menzalimi diri sendiri? Yaitu mereka-mereka yang Allah berikan Alkitab kepada mereka, tapi mereka tidak pernah mau melihat, mengkaji, dan mengamalkan kitab itu. Yang pertengahan, ya, mereka membaca kitab, mereka mengamalkannya, tapi juga masih melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang terbaik adalah mereka-mereka yang cepat dalam berbuat kebaikan, mereka membaca Al-Quran, mengamalkannya. Ya. Nah, kalau kita melihat urutannya, sebagian mufasir mengatakan kenapa yang disebutkan pertama kelompok yang mendolim, kedua kelompok pertengahan, dan yang ketiga kelompok yang fastabiqul khairat, ya. Karena ini sinyal katanya bahwa jumlah yang mendolimi diri sendiri itu lebih banyak. Nah, yang pertengahan itu kedua, dan yang sedikit adalah kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang betul-betul memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Maka ayat ini pun menjadi dalil bagi kita umat Islam bahwa para ulama, ya, mereka-mereka yang memang mengkaji Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, itulah kelompok yang paling utama. Ya, para ulama. Nah, kita mungkin orang awam berupaya untuk menjadi kelompok yang kedua.
janganlah menjadi kelompok yang pertama yang suka mendolimi diri sendiri. Nah, tapi kabar gembiranya bahwa semua kelompok ini masuk surga. Menurut keterangan hadis, Ibnu Abbas mengatakannya, semuanya masuk surga. Hanya cara masuk surganya berbeda. Ya. Kalau kelompok yang ketiga, itu masuk surganya mudah, hisabnya singkat. Kelompok yang kedua, yang muktasid, tetap dihisab, hisabnya sulit, tapi pada akhirnya masuk surga. Nah, kelompok yang pertama ini, setelah dihisab panjang lebar, ya, ternyata dia banyak berbuat dolim, ya, sehingga mungkin sebagian dari mereka ada yang bisa masuk surga, tapi sebagian besarnya itu dimasukkan ke neraka terlebih dahulu untuk membersihkan kedoliman mereka, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kelompok pertama. Nah, kepada kelompok mana kita ingin bergabung, itu pilihan kepada kita. Mau bergabung pada kelompok mana, mau berupaya untuk masuk kelompok mana. Ya. Kalau saya secara pribadi berupaya paling tidak masuk kelompok 2. Untuk menjadi kelompok ketiga mungkin itu sangat sulit, tapi paling tidak masuk kelompok kedua. Kita menghindar dari menjadi kelompok pertama yang mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran. Kita berupaya untuk masuk paling tidak kelompok 2. Dan hadirin rahimakumullah, kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, pembeda, dan juga syifa, obat buat kita. Yang sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu kehidupan spiritual kita, maupun kehidupan duniawi kita, termasuk kehidupan berorganisasi kita. Kita meyakini bahwa ada isyarat-isyarat petunjuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan hal itu. Maka dalam hal ini saya menyeru kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, mari kita berupaya untuk paling tidak tadi ya masuk golongan kedua. Syukur-syukur kita bisa masuk golongan yang ketiga, tapi janganlah kita masuk ke dalam golongan yang pertama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengelompokkan kita ke dalam kelompok yang beruntung ya, kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua. Selepas Ramadan ini, sebagian besar dari kita, kalau tidak semuanya, pasti melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan kedekatan, keakraban kita dengan Al-Quran. Maka mari selepas Ramadan kita lanjutkan aktivitas itu, ya. Kita perbanyak aktivitas itu di tengah-tengah kesibukan kita dengan urusan-urusan keduniaan ini untuk lebih membanyak membaca, memahami, mungkin menghadiri majelis taklim. Tadi Pak Agus Fanar di sambutannya sudah menyampaikan mungkin DKM Baitul Hikmah pun harus lebih kreatif memikirkan berbagai macam media untuk memperluas kesempatan sivitas LIPI khususnya yang di Jakarta untuk lebih akrab memahami Al-Quran dan mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau saya singkat apa yang ingin saya sampaikan tadi pada intinya adalah mari kita lebih memperbanyak upaya, mengintensifkan upaya kita untuk memahami Al-Quran, ya, sehingga kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita ini dari perspektif Al-Quran. Serta itu mohon maaf lebih kurangnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan membacakan doa, ya, doa yang kita yakini kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sama-sama awali dengan bacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul man khadaladdin waj'al baldatana Indonesia hadhil baldah tajri fiha ahkamuk
وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا أفرج علينا ربنا افرج لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Dodi Hidayat. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Karena dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan dakwah hidup jadi terarah, dan dengan doa hidup jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kami sedikit wrap up apa yang beliau sampaikan, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang saya catat. Pertama adalah tentang beriman pada Al-Quranul Karim. Disebutkan tadi, yatlunahu haqqa tilawati. Bahwa yang beriman pada Al-Quran itu yaitu membaca dengan sebenar-benarnya, membaca dengan semestinya. Itu ada 3 kategori, yaitu pertama, membaca dengan tartil, waratil Qur'ana tartila, dan juga memahami Quran. Dan terakhir adalah mengamalkannya. Dan sebenarnya ini sejalan dengan apa ada hadis Nabi, yaitu Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Di Quran akan menjadi memberi syafaat kita yaumil qiyamah nanti. Rawahu Ahmad. Yang kedua adalah sikap kita umat Islam terhadap wabah COVID-19 ini, yaitu baik dilakukan dengan ikhtiar zahir maupun batin. Ikhtiar zahir kita melakukan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan di LIPI, dan juga ikhtiar batin, yaitu yang diajarkan, yaitu tadi disebut juga dibaca oleh beliau tentang Allahumma fa'anal ghalaq wal bala, dan seterusnya. Dan terakhir yang dapat saya simpulkan yaitu sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Ada 3 sikap umat. Yang pertama adalah zalim terhadap Al-Quran, yang kedua pertengahan, ya, pada umur awsatuha. Yang ketiga adalah fastabiqul khairat, yaitu bersegera dengan Al-Quran. Nah, dari 3 hal ini ya adalah pilihan kita, ya. Semuanya memang masuk surga kata beliau. Ya, namun memang caranya beda-beda tentunya sesuai dengan makom tadi, yang zalim, pertengahan maupun yang bersegera. Tapi semua insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memberikan syafaatul uzmahnya bagi kita umat Islam, masuk surganya sama-sama sama Nabi nanti, ya. Sekarang serah kita mau yang mana, mau pilihan yang 1, 2, atau 3, ya. Hidup antara B and D, birth and death. There is C, choice. Pilihan kita. Diberikan ilmu dan juga iman untuk memilihnya. Mungkin kurang lebih Ustaz, ya, mohon maaf. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hampir selesai acara kita. Sebentar lagi kita akan melakukan salam dan sapa, saling maaf memaafkan, yang merupakan puncak acara halal bihalal kita. Namun kali ini halal bihalnya 4.0, ya, yakni secara virtual saja. Meski virtual, harapan kita salam sapa nantinya sampai pula ke relung-relung hati kita yang paling dalam. Tinggal gugur pulalah dosa-dosa kita semua. Dan tidaklah kita keluar dari majelis Zoom halal bihalal ini kecuali bersihlah diri kita dari khilaf dan kesalahan diri menjadi kesalehan diri. Karena keikhlasan kita serta karena kita telah hadir dalam majelis halal bihalal, majelis silaturahim, majelis ilmu, taman surganya Allah Subhanahu wa taala dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama mohon berkenan Bapak Kepala LIPI memulai memberi salam kepada seluruh peserta majelis halal bihalal semua. Pak Kus bisa diarahkan ke Bapak
Oke, terima kasih Mas Ucan. Ya, silakan Bapak. Silakan. Ya, untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, sekali lagi selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selanjutnya mohon berkenan ya dari pimpinan LIPI terdahulu. Mohon berkenan untuk ini Profesor Eni Sudarmonowati. Ada Ibu? Mas Kus? Oh iya Ibu, silakan Ibu memberikan salam sapa buat kita semua. Oh Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semuanya. Insya Allah, amin. Semangat Ibu. Baik, terima kasih ya Prof. Eni yang sudah memberikan salam sapa buat kita semua. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Majelis Profesor Riset LIPI ya, Profesor Dr. Bambang Subianto MAGR. Silakan ada Bapak. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam sehat lawan COVID-19. Mantap, Pak. Teman-teman para pimpinan LIPI yang juga teman-teman sudah LIPI seluruh LIPI yang ada di Indonesia, kami ucapkan selamat Hari Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan mari kita WFA, kemungkinan juga kita harus bersabar, dan juga tadi udah ada 2 tausiah dari Wakil Ketua DKM dan juga dari Ketua DKM-nya, itu menambah kita untuk lebih dekat pada Allah SWT. Itu harapan kami. Di samping itu kita berusaha terus memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Kepala LIPI kepada kita semua. Jadi kami harapkan semoga warga Civitas LIPI sehat semua, kemudian tidak stres, dan mari kita lawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Untuk kesempatan selanjutnya kami mohon berkenan untuk Ketua Himpunan Peneliti Indonesia, Bapak Insinyur Syahrir Ika MM. Ada Bapak? Pak Syahrir Ika. Oke. Mungkin diwakili Pak Husen. Oh, mohon berkenan ya, Wakil Pak Husen bisa, Prof. Husen mewakili Pak Profesor Ika. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Indo. Ya, kepada pertama para pimpinan LIPI, kemudian juga seluruh sivitas dari LIPI, kami dari Hipenindo mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin, yang sebagaimana sudah juga kita dengar bahwa kita sama-sama harus bersabar menunggu sampai wabah ini berakhir, dan kita berdoa dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Kembali saya kira itu ucapan dari Hipenindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Pak Husen. Baik, bersiap-siap, yaitu dari Sivitas LIPI akan mewakili Profesor Karunia dan Profesor Haredi Permana. Mohon dibuka videonya, Prof. Karunia dan Prof. Hari. Ya, untuk perwakilan Sivitas LIPI, Profesor Karunia Mulia Firdausi, ada? Untuk memberikan salam sapa buat kita semua. Halo, Pak Profesor Karunia. Ada, Mas Kus, dibukain, bisa. Atau mungkin Prof. Haryadi dulu ya. Oke, mungkin belum ya, kita skip dulu ya. Perwakilan dari Purna Bakti LIPI dulu, ya. Udah ada tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Prof. Karunia. Ya, luar biasa. Silakan Prof. Mewakili. Salam sapa Prof. Dibuka mic-nya Prof. Ya. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Prof. Nggak masuk. Belum dibuka Prof. Itunya Prof. Mic-nya Prof. Masih di mute. Oh, di mic-nya. Di unmute Prof. Iya Prof. Kiri bawah Prof. Ada. Sip, mantap Prof. Udah belum? Silakan Prof. Dicoba Prof. Prof. Karunia. Belum ya?
Bisa dibantu Pak Kus dibuka. Ya silakan Prof. Di kiri bawah Prof. Di kiri bawah. Dibuka. Kiri bawah gambar mic dibuka Prof. Coret merahnya dihilangin, Pak. Mungkin ada kendala teknis di perangkat iya. Pak Karunia, karena untuk suaranya sudah aktif seharusnya. Oh, begitu. Kurang dekat mungkin. Dia nggak pakai mic, nggak pakai headset soalnya. Baik. Kita tunggu sebentar. Oh. Udah? Masih belum ya? Masih belum. Bisa ke Prof. Hari dulu. Prof. Hari mungkin ya? Prof. Belum kedengeran Prof ya? Izin Prof. Ke Prof. Haryadi dulu mungkin ya, Mas Kus ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh Prof. Hari udah kedengeran ya? Oh iya, Prof. Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya. Belum sempat jadi profesor nih. Silakan, lagi Pak Hari, saya tunggu Pak Hari. Ada yang terhormat pimpinan LIPI Pak T. Handoko dan seluruh jajarannya, kemudian seluruh sivitas LIPI dimanapun berada. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu. Mungkin demikian saja, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke kesempatan selanjutnya untuk perwakilan dari Purna Bakti, Bapak Pak Wasi dari PDDI dulu ya. Pak Wasi, mohon dibuka video dan mic-nya. Pak Wasi, perwakilan Purna Bakti. Pak Wasi. Bisa Pak Wasi. Oke. Pak Wasi, belum. Oke, masih ada kendala teknis ya. Oke, mungkin kita cukup aja ya, fokus ya, untuk perwakilan karena itu masih kendala teknis. Baik. Baik, kita bersiap-siap untuk mengabadikan ya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas ucapannya Bapak Ibu yang tadi sudah memberikan statementnya, saya hanya salam sapanya. Selanjutnya mohon izin kita bersiap-siap mengabadikan kebersamaan yang luar biasa ini dengan foto bersama meski virtual ya. Mohon berkenan nanti agak memakan waktu lama karena ini kita harus shoot satu demi satu panelis ya. Mohon berkenan ya Mas IT menampilkan wajah seluruh Bapak Ibu panelis di sini. Silakan. Mohon izin untuk seluruh panelis dan attendi untuk mengaktifkan videonya. Jadi nanti akan kami screenshot satu persatu. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka videonya semuanya. Ya, sudah satu demi satu sudah keluar. Ya. Kita mungkin tangannya di atas dada seperti ini Bapak Ibu ya. Wah. Oh iya. Ngatur lagi. Iya, foto bersama Pak. Siap, ditahan dulu Pak. Ini akan makan waktu dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Lagi Mas Gus? Oke. Lagi Mas Gus? Cukup Mas Gus? Sedang saya pindah dulu. Oh baik. Sebentar. Kita kebetulan mohon banyak. bersabar. Ya, mohon Saya buka dulu semuanya ke panelis. Mohon rekan-rekan yang lain tergabung untuk mengaktifkan videonya. Jadi yang itu cuman itu aja itu, Pak Wauzi.
Pak Ustadz aja nih sendiri. Ya, satu-satu. Mohon bersabar sejenak, Bapak Ibu. Sabar, sabar. Aus, aus. Luar biasa ini. Oke, satu demi satu mulai dibuka. Mungkin bisa saling sapa dulu sambil menunggu saya pindahkan dari atendi ke panelis. Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita sehat selalu. Udah kangen ketemu nih. Iya, iya. Selamat Dikurung Idul Fitri. Yang banyak salahnya yang tua atau yang muda ini? Yang tua, Bro. Yang tua banyak salah. Yang banyak tingkah, Pak. Kalau yang tua banyak salahnya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Ya, Prof. Eni. Selamat Jawa Timurnya kuasa Maaf lahir batin, Pak, Bapak Ibu pimpinan seluruh aktivitas LIPI. Semoga Ibu, mohon maaf lahir batin. sehat-sehat. Ya Bu, maaf lahir batin, Eni. Sudah semuanya. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Wah, keluarga besar. Mohon Pak Dia tutup. Harimau. Mohon tutup. Semoga. Oke. Dari metalurgi, mohon maaf lahir batin. Baik. Kan sebentar Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, nanti siap-siap kita mengucapkan salam ya bersama-sama. Salam sehat lawan COVID-19 nanti ya setelah foto. Oke, Mas Kus. Salam sehat. Maaf lahir batin, tadi siap. Maaf izin, maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Eni, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Sehat-sehat. Ya, Chan. Baik. Sudah Mas Kus. Luar biasa nih 100. Gimana Mas Kus siap? Kang Ucan tolong diaba-aba ya. Baik, sebentar. Ya Mas Kus, sudah siap? Percepat. Percepat ya. Oke. Ya. Selamat batin. Baik. Oke. Tinggal 27. Batin sama-sama. Sedikit lagi. Oke. Bapak Ibu semuanya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Agus, dari Pak Agus. Pak Suni. Sami. Lahir batin. Ke Indro. Pak. Baik, sedikit lagi. Ya. Buat Bapak Ibu semua, Sivitas Suni, Pak Suni dan teman-teman semuanya. Baik. Bagaimana udah siap Kang Ucan? Lagi apa-apa kampus lagi dibuka. Kita ya. Siap-siap foto. Mas Kus, siap. Pak Baba dari saya. Baik, Pak Baba dari Mas Kus. Oke. Pak Baba dari Mas Kus ya. Yes, oke. Diulang lagi ininya salamnya, bukan? Gimana ini? Oke.
Mungkin posisi tangannya sama videonya sudah dipastikan sudah aktif ya. Oke. 1, ya. Ini akan mengambil gambar sekitar 9 kali. 1, 2, 3. Bentar. Semuanya. Selamat. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Salam sehat. Salam sehat. Semangat. Semangat. Ketiga. Semuanya lawan COVID-19. Salam sehat melawan COVID-19. Semuanya. Salam sehat melawan COVID-19. Salam sehat melawan COVID-19. Oke, sekarang yang keempat. Siap-siap. 1, 2, 3. Salam sehat. Salam sehat. Melawan COVID-19. Sekarang yang kelima. 1. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Sehat. Melawan COVID-19. Sehat. Semangat. 19. Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin. Foto ketujuh. 1, 2, 3. Maaf lahir batin. Lahir batin. Lahir batin semua. Sudah. Foto 8, 1, 2. Oke, terakhir 1, 2, 3. Salam sehat. Aman COVID-19. Sudah selesai foto bersama. Oh, itu satu malu-malu. satu biji kita malu-malu gitu. Salam sehat. COVID-19. Lawan COVID-19. Oke. Oke, saya kembalikan ke moderator Kang Ucan. Bapak Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf dan terima kasih atas kesabarannya. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara telah kita lalui dengan lancar berkat izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patut kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kami selama membawa acara, mohon maaf sebesar-besarnya selama membawakan acara halal kali ini. Mohon maaf karena tak ada kayu yang tak berpokok, tak ada bambu yang tak berwas, tak ada laut yang tak bergelombang, ada gading yang tak retak. Ayo Bu Eni. Kami mohon maaf ya, Bapak Ibu. Mari perbanyak zikir, ikhtiar zohir agar wabah menyingkir. Doa pada pemilik hari akhir. Mewakili seluruh panitia halal bihalal. Mengucapkan Allahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aid wal faizin. Qul amin antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Sepeda jalan ke kota, bentaran ke Sunda Kelapa, dan sudah meninggalkan kita. Semoga tahun depan masih dapat berjumpa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sehat. Bagus. Salam sehat Semuanya mohon maaf. Bapak Ibu semuanya. Ucan. Tetap sehat semua. Assalamualaikum Semangat. Ucan. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua panitia. Sama-sama, Ibu luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Bagus. Melawan COVID-19. Budi. Makannya di mana? Ya. Mama ada di sini ya? Iya, di sini. Sehat ya. Sehat. Amin. Ya. Makannya di sebelah mana, Kang Ucan? Hanya makan masing-masing ya, diambil sendiri-sendiri. Ya, sudah tersedia di meja. Kawangan. Di rumah masing-masing. Di rumah dewe-dewe. Nanti ditransfer oleh Bu Ses.
uang makannya ditransfer oleh Bu Ses nanti. Iya, ada Ya, minggu depan Filipina aja mau penelitian. Ditransfer, rekening dilaporkan. Masih kebetulan masih nyawalan saya. Mudah-mudahan bisa ketemu secepatnya lagi dalam keadaan sehat semuanya. Amin, amin. Mbak Penny, ya maaf lahir batin. Ini maaf lahir batin, ini. Maaf lahir batin. Bu Eni. Lahir batin Maaf lahir batin. Bu Lela. Maaf lahir batin semuanya ya. Oke, terima kasih Pak Dudi. Iya, Ibu. Pak Dudi atas ilmunya, terima kasih. Luar biasa. Baik, Berdiri. sudah duhur. Salam. Ini mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Pak Wahyu. Ya, monggo. terima kasih. Iya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Sama. Terima kasih Pak Dudi, terima kasih semuanya, Pak Susan. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucan. Ya, silakan masih ada rekamannya di YouTube LIPI kalau masih pengen lihat penampilan kita bersama. Maaf lahir batin, Bu Eli. Maaf lahir batin. Iya. Sehat buat teman-teman semua. Jaga kesehatan. Amin. Salam sehat. Lahir batin. Amin, Bu. Maaf lahir batin. Salam. Vicky. Lisan ya. Allahu Akbar, Allahu Bu Eni, maaf lahir batin. Sehat-sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Makasih Mas Kus. Makasih Mas Kus. Ya, sama-sama Ibu, Bapak semua. Person behind the screen. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Oke. Bisa Terima kasih Pak. Ini masih berat ditutup. Masih nggak kuat. Ucan kangen Ucan. Iya, sami-sami. Ucan kangen. Pantunnya masukkan. Iya, dikit aja. Bagi. Ya, Beli. Bagi Arti. Alhamdulillah sehat, Beli. Ya, sip. Iya. Sip. Kang Kus, terima kasih ya Kang Kus. Kita makan. Iya. Terima kasih Mas. Kita ke Sukses kantin acaranya. bentar. Mas Diki, maaf lahir batin Mas Diki. Sama-sama Bu. Pak Cahyo, konsumsinya tuh Pak Cahyo. Maaf Eni. Ya. Minal izin wal faizin. Ya, minal aidin wal faizin, sehat-sehat ya. Baik. Bu Eni. Ya, saya pamitan ya semuanya. Pak Bayu, Pak Haji, Pak Bayu. Maaf lahir batin. Pak Haji nih. Apa kabar Bu? Dengan kalungan sarung. Waalaikumsalam Pak Bayu. Pasti dilepas gitu Pak Bayu. Aduh. Tinggal ini aja di salawat. Sehat-sehat ya, salam untuk keluarga. Amin. Terima kasih, insya Allah Bu. Ya. Oke, saya pamitan semuanya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Bapak. Ya, makasih Mas. Sukses, Mbak. Siap. Amin. Assalamualaikum. Salam. Sehat semua. Belum pada mau bergerak, masih pada kangen. Oke, akan saya akhiri ya. Siap, Mas Kus, terima kasih banyak. Ya.